Sobat Hukum Indonesia, di mana kami tidak hanya menyajikan informasi tentang hukum, namun juga sejarah dan pusaka peninggalannya. Rencong. Rencong adalah senjata tradisional khas masyarakat Aceh, Indonesia. Seperti halnya mando bagi suku Dayak, rencong juga memiliki tempat khusus dalam budaya Aceh, baik sebagai alat pertahanan diri maupun sebagai simbol kebanggaan dan identitas masyarakat Aceh. Rencong dikenal dengan bentuknya yang unik, menyerupai pisau yang melengkung dengan gagang yang biasanya berbentuk seperti huruf L. Sejarah rencong. Rencong pertama kali muncul pada masa Kesultanan Aceh pada sekitar abad ke-16 hingga ke-17. Rencong dipercaya pertama kali digunakan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah, pendiri Kesultanan Aceh, dan kemudian menjadi simbol perjuangan dan perlawanan masyarakat Aceh terhadap penjajah. Selama berabad-abad, rencong digunakan oleh para prajurit Aceh dalam berbagai pertempuran melawan penjajah, terutama Belanda. Senjata ini melambangkan keberanian dan semangat juang masyarakat Aceh yang terkenal tangguh dan pantang menyerah dalam mempertahankan kedaulatan wilayah mereka. Rencong memiliki berbagai variasi bentuk dan jenis yang masing-masing memiliki fungsi dan simbolisme tersendiri. Ada rencong mau kereung yang dihiasi dengan ukiran rencong pudoy yang memiliki bilah pendek, dan rencong mau pucok dengan gagang berhias emas atau perak. Filosofi rencong. 1. Keberanian dan kedaulatan. Rencong melambangkan keberanian, kehormatan, dan kedaulatan bagi masyarakat Aceh. Senjata ini bukan hanya alat untuk berperang, tetapi juga mencerminkan dari semangat jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Aceh. 2. Makna religius. Bentuk rencong diyakini melambangkan kaligrafi Arab Bismillah yang berarti dengan nama Allah. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan termasuk berperang atau membela diri harus dimulai dengan niat yang suci dan berada di bawah ridho Allah. Filosofi ini memperkuat hubungan antara senjata dan spiritual dalam budaya Aceh. 3. Kekuatan spiritualitas. Seperti banyak senjata tradisional lainnya di Nusantara, rencong juga dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Rencong dianggap memiliki tuah atau kekuatan mistis yang dapat melindungi pemiliknya dari bahaya, baik fisik maupun metafisik. Beberapa rencong bahkan dibuat oleh pandai besi yang menggunakan doa-doa dan ritual khusus selama proses pembuatannya. 4. Simbol status sosial. Selain sebagai senjata, rencong juga merupakan simbol status sosial di masyarakat Aceh. Jenis rencong yang dimiliki seseorang dapat menunjukkan posisi sosial mereka dalam masyarakat. Misalnya, rencong yang dihiasi dengan emas atau perak biasanya dimiliki oleh bangsawan atau orang-orang berstatus tinggi. Rencong adalah lebih dari sekedar senjata. Ia adalah simbol dari identitas, keberanian, dan spiritual masyarakat Aceh. Sejarah panjangnya sebagai alat perjuangan melawan penjajah, serta filosofi yang terkandung dalam bentuk dan penggunaannya, menjadikan rencong sebagai warisan budaya yang sangat berharga. Hingga saat ini, rencong tetap menjadi simbol kebanggaan dan semangat perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat Aceh. Tuah. Tuah rencong merujuk pada kekuatan mistis atau daya-daya ilah yang dipercaya ada dalam rencong. Senjata tradisional dari Aceh seperti senjata tradisional lainnya di Nusantara, rencong bukan hanya dipandang sebagai alat fisik atau juga pertahanan diri, tetapi juga sebagai objek yang memiliki kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi kehidupan pemiliknya. Berikut adalah beberapa aspek tuah dalam rencong. 1. Perlindungan dari bahaya. Rencong dengan tuah dipercaya dapat melindungi pemiliknya dari berbagai ancaman, baik yang bersifat fisik seperti serangan musuh maupun bersifat metafisik seperti serangan ilmu hitam atau gangguan makhluk halus. Pemilik rencong dengan tuah sering merasa lebih aman dan percaya diri, terutama dalam situasi yang berbahaya. 2. Kekuatan dan keberanian. Dalam berbagai kisah dan kepercayaan masyarakat Aceh, rencong bertuah dipercaya dapat memberikan tambahan kekuatan fisik dan mental kepada pemiliknya, terutama saat menghadapi pertempuran atau situasi yang memerlukan keberanian tinggi. Ini erat kaitannya dengan semangat jihad yang kerap dihubungkan dengan penggunaan rencong. 3. Ritual pengisian tuah. Untuk memiliki tuah, rencong biasanya diisi melalui ritual tertentu yang dipimpin oleh dukun atau ulama setempat. Ritual ini bisa melibatkan pembacaan doa, zikir, atau ayat-ayat suci Al-Quran. Kadang-kadang rencong juga dibawa ke tempat-tempat suci seperti masjid atau makam orang-orang yang dihormati untuk diberkahi. 4.
4. Perawatan dan patangan. Rencong bertuah memerlukan perawatan khusus agar kekuatannya tetap terjaga. Ini bisa meliputi membersihkan bilah dengan minyak khusus, menyimpan di tempat yang layak, dan tidak menggunakannya sembarangan. Selain itu, ada pantangan tertentu seperti tidak boleh menggunakan rencong hal-hal yang bertentangan dengan agama atau moral, karena hal itu dapat menyebabkan tuahnya hilang atau berubah menjadi kutukan. 5. Penghormatan dan warisan. Rencong bertuah seringkali dijadikan pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam sebuah keluarga. Pusaka ini bukan hanya dianggap sebagai warisan benda, tapi juga sebagai simbol warisan spiritual dan moral dari leluhur yang harus dijaga dengan penuh penghormatan. Kesimpulannya adalah, rencong mencerminkan kepercayaan yang mendalam dalam kekuatan spiritual dan hubungan dengan dunia gaib yang masih kuat dalam budaya Aceh. Bagi pemiliknya, rencong bertuah adalah lebih dari sekedar senjata. Dia adalah pelindung, sumber kekuatan, dan simbol hubungan dengan nilai-nilai luhur dan agama. Memiliki dan merawat rencong bertuah adalah tanggung jawab yang besar, yang dihormati dengan masyarakat yang sungguh-sungguh di dalam budaya Aceh. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mohon like, subscribe, dan komen agar kami tetap bersemangat menyajikan informasi yang menarik dan bermanfaat.